ketika akhirnya kalian mau menerima peran ini gitu dengan wanita-wanita yang mungkin metropolitan banget gitu, ketika peran ini yang seksi gitu, ada nggak sih apa gitu sampai akhirnya kalian mau menerima peran di Gelas Kaca ini? Ya, Mungkin boleh. dari Mbak Email. Dari Mbak Email. Aku tertarik mengambil proyek Gelas Kaca ini yang akan tayang di video ini karena menurut aku mengangkat sebuah tema perselingkuhan yang beda dari tema-tema perselingkuhan yang udah ada. Banyak sekali diangkat karakter perempuan dari berbagai kalangan di series ini, yang menurut aku semua perempuan itu punya cerita, baik ibu rumah tangga atau seorang alpha woman yang tidak bergantung pada laki-laki, ataupun ada perempuan yang setara dengan laki-laki, bahkan bisa di atas jabatannya dari laki-laki. Menurut aku banyak sekali cerita gitu, dinamikanya yang bisa jadi tontonan yang seru gitu. Mungkin perempuan bisa terpecah belah karena laki-laki, tapi pada ujungnya seyogianya kita harus saling mendukung karena kita adalah makhluk yang spesial dengan segala kerapuhan dan kerentanan dan segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Ya mudah-mudahan penonton suka. Sarah gimana di akhirnya mau mengambil tema cerita ini yang memang mungkin nggak jauh-jauh dari namanya perselingkuhan, terus wanita tuh harus kuat, harus yang benar-benar tidak mengandalkan seorang laki-laki. Ya mungkin sama seperti email ya tadi bilang, juga banyak sekali cerita di antara perempuan, dan bisa jadi suatu pembelajaran juga bagaimana sih caranya untuk kuat kalau diselingkuh itu seperti apa. Terus sebagai alpha woman sendiri yang mungkin nggak bergantung sama laki-laki, ternyata dia juga butuh kok gitu. Jadi banyak sekali yang mungkin nonton nanti lihat kalau oh iya ya, gue bisa jadi di antara 4 itu. You choose aja mau jadi seperti apa sih, mau karakter seperti apa gitu. Dan itu masing-masing perempuan punya spesialisasi masing-masing gitu loh. Mungkin dari Laras sendiri juga ternyata wah perempuan yang sangat kuat, belum tentu ibu rumah tangga kuat loh. Karena dia cuma punya dunia kayak dunia yang kecil ya, keluarganya dia aja, sementara mungkin kita dengan kehidupannya yang harus bertemu dengan banyak orang, Ernie dengan sangat pintar bersosialisasi, Carlin dengan punya basic keluarga yang kaya gitu loh. Jadi masing-masing punya cerita. Jadi buat penonton silakan memilih menjadi seperti apa, karena di situ juga pasti ada solusi masing-masing sampai selesai nanti 10 episode. Kamerahan sendiri seperti apa nih sampai akhirnya ini perannya yang mungkin nantang banget ya, jadi seorang istri yang sebenarnya sih lebih kepada karena ceritanya dan bagaimana dari episode 1 sampai episode 10, ketika saya terima tuh episode 1 sampai episode 10, bagaimana karakter Laras ini ada eskalasi emosinya, itu yang menarik banget buat saya untuk bisa berperan atau ada di project ini gitu, mengambil project ini. Kalau dari Rika, gimana cara mendalami karakternya? Dia kan agak genit seperti itu. Agak genit. Ya, untuk saya sendiri sih, kenapa saya ambil karakter ini, karena emang di luar zona nyaman aku. Dan untuk paham psychological reasons dan kenapa dia genit seperti itu yang bikin aku menarik untuk ambil project ini. Prosesnya sih, ya itu harus paham dulu kenapa sih Carlin seperti itu, karakternya seperti apa, dan karakter growth-nya pada akhirnya yang bikin aku yakin untuk bergabung dalam Gelas Kaca. Ada referensi atau observasi mendalami karakter ini? Kalau referensi sih lebih ke ini ya, lebih paham tentang ya dynamic karakternya aja, kenapa dia suka sama Raka, mungkin apakah ada problem dengan bapaknya atau apa, alasan kenapa dia suka pria yang lebih mature, kan kita bisa cari psychological reasons why gitu sih. Kamerahan sendiri kan tadi sempet ya deepnya banget sama anak gitu, dalam arti ketika ini juga ada observasi juga nggak sih untuk pendekatan kalau sama anak kecil tuh seperti apa gitu, dengan emosi yang harus menjaga emosi juga, nurunin ego segala macam, itu juga ada karakter seperti itu. Kamerahan sendiri seperti apa? Kurang lebihnya sama lah ya, maksudnya seorang ibu terhadap anak terhadap ibu ya seperti itu pastinya, karena kan memang lumrahnya memang seperti itu, dan memang naluri ibu udah pasti ke anaknya kayak gitu. Apalagi justru yang paling penting adalah anaknya gitu, point of view dari anaknya udah bikin bagaimana cara dia menjelaskan kepada anaknya bahwa ini tuh semua fitnah, itu kan
yang justru lebih sulit ketimbang untuk Laras ini ngomong ke Raka gitu. Kak, bicara soal Alpha Girls, mungkin tahu perihal itu apakah emang ada relate-nya dengan kehidupan masing-masing gitu atau seperti apa nih? Bisa deketan nggak sih biar masuk satu frame? Soalnya kita emang musuh. Mohon maaf. Oke, Segini udah cukup nih. Apa Mbak? Bahas perihal Alpha Girls, mungkin kamu pribadi itu Alpha apa Fagar. Menurut aku ya perempuan udah bisa nyari duit sendiri, udah bisa bilang alpha loh. Dia bisa mengatur kehidupannya sendiri, dia bebas mau ngapain, free spirit, terus juga tidak bergantung sama laki-laki kan. Dan menurut saya ya perempuan pekerja itu kita bisa bilang seperti itu kok. Karena dia bisa ngelakuin apapun yang mereka mau tanpa harus meminta dan bergantung ya. Ya kalau hubungan sama relate dengan diri sendiri ya, setiap orang manusia pasti punya fase yang berbeda ya. Kadang kita pernah berada di tempat di mana kita bergantung kepada seseorang, tapi ada saatnya kita bisa sendiri dan tidak bergantung kepada seseorang. Jadi semuanya itu pasti akan relate kemana aja sih. Penonton juga pasti akan relate gitu perasaan-perasaan itu. mungkin ada contoh-contoh kerjanya yang bisa diceritakan gitu perihal sosok Alpha yang seperti apa sih? Contoh kecil kan sih. Contoh kecil tuh maksudnya Contoh kita pernah kecilnya bergantung mungkin, iya. pada orang lain itu kan Mungkin- pasti banyak orang yang pernah relate bergantung pada orang lain. Sebagai seorang perempuan kan kita memang kadang-kadang emang harus bergantung, tapi ada saatnya kita menjadi alpha. Itu juga menurut aku banyak sekali wanita sekarang yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Itu sih maksudnya. Menurut aku sebuah hal yang lumrah dan bisa menjadi cerita semua orang gitu. Kalian sendiri mungkin secara pribadi relate nggak sih kalau misalnya dijuluki dengan sebagai alpha female gitu, karena kan kalian sebenarnya udah punya reputasi pemain aktris yang kuat, terus juga secara kepribadian juga kuat gitu. Kalau untuk saya pribadi mungkin alpha female, alpha dan segala macamnya itu lebih kepada orang bisa melihatnya dan menilainya tuh dari luar, bukan kita yang Iya. categorize atau kita ngecap diri kita sendiri I am alpha female, nggak gitu. Tapi emang bagaimana orang dari luar kita bisa create itu sampai orang bisa menjuluki kita seperti itu. Jadi kalau misalkan self diagnose what gitu kayak self claim tuh kayak enggak ya. Iya. Terus buat kalian sendiri pendapat tentang alpha female sendiri itu bagus atau maksudnya secara ini ya, sebenarnya dari point of perempuan sendiri gitu. Maksudnya itu apakah kalau dijuluki sebagai alpha female itu sesuatu yang negatif atau yang positif gitu buat? Seharusnya bukan negatif atau positif ya, memang kehidupan orang mempunyai Equal perjalanan yang berbeda-beda gitu. Ya seharusnya kita harus menghargai semua orang mempunyai fase kehidupan yang berbeda-beda, dan apapun yang mereka jalani kita harus hargain, harus toleransi, harus ya tidak boleh menjudge, tidak boleh nggak boleh menjudge ya menurut aku sih gitu ya. Satu terakhir. Aku Mbak ingin tanya, tadi kan di episode 1 dan 2 Raka itu sempat sama Karlin sempat kayak mau selingkuh gitu. Menurut Mbak itu udah masuk selingkuh apa belum? Terus layak nggak sih perilaku seperti itu dimaafkan atau dilepasin aja? Ini buat Laras. Buat Laras aja. Oh wow. Sebenarnya aduh gimana ya ngomongnya ya? Susah ya pertanyaannya. Jadi apa yang Karlin lakukan terhadap Raka itu Termasuk selingkuh nggak Rakanya kayak gitu? Rakanya termasuk selingkuh atau enggak? No? Enggak. Kalau yang termasuk selingkuh itu seperti apa sih? Dalam keadaan Karlin dan Raka yang mana? Soalnya kan banyak banget tadi Karlin dan Rakanya mau coba buat segala macam ya. Kalau dalam situasi kayak gitu, kalau apakah Raka itu selingkuh atau tidak, I don't think so ya, karena memang kan bukan Rakanya yang mulai untuk melakukan hal itu, dan Rakanya juga nggak respons apa-apa gitu loh. Jadi mau dikategorikan selingkuh dan segala macam, semua orang tuh pasti beda-beda punya
punya deskripsi yang berbeda terhadap kata itu sendiri gitu. Jadi tergantung karakternya. Ernie ngeliatnya kayak gimana, Carlin kayak gimana, Gita kayak gimana, Laras kayak gimana gitu. Oke. Terima kasih. Promosi deh. Promo ya, boleh dulu. Jangan lupa saksikan video original series Gelas Kaca setiap hari Kamis di video. Setiap hari Kamis. Satu, dua, tiga. Jangan lupa saksikan video original series Gelas Kaca setiap Kamis Di video. video. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.